Ayo temenin aku makan malam di supermarket Korea. Alright, jadi malam ini aku sama teman aku tuh kita mau makan ala-ala convenience store yang ada di Korea gitu deh ya. Ya, itu uji coba sebelum ke Korea beneran deh. Oh ya, BTW ini tuh di K3 Mart SCBD. Oke deh, yang pertama ini aku ke bagian dessert karena katanya tuh ada satu menu yang viral waktu itu. Ini tuh yang peach mochi. Lalu orang Korea itu kan pasti nggak jauh-jauh makan ramyeon ya. Ini aku mau beli sis ramyeon favorit aku. Nah, di sini juga ada nih ya kayak minuman ala-ala Korea yang kemasan itu loh. Aku selalu ngeliat orang-orang Korea tuh pada buat banana coffee. Jadi mari kita cobain ya. Lalu di sini juga ada kayak gorengan Korean street food gitu. Ini aku ada beli lumpia kulit tahu, ada odeng sama juga tteokbokki. Oh ya, by the way di sini tuh bisa dimasakin atau kalian juga kalau misalnya mau masak sendiri ya, mau buat experience baru juga bisa dimasak di sini. Oke deh, sekarang aku mau buat banana coffee-nya. Ini aku pakai americano tapi yang sweet, jadi kayak nggak terlalu pahit-pahit banget. Terus kita campurin sama banana milknya Mujige. Jujur aku kira awal tuh bakal aneh, tapi ternyata enggak loh. Saya sih kayak kopi biasa aja, cuma ada hint pisangnya gitu. Rasanya ya cukup unik lah ya, 8/10. Oke, next ini dia favorit aku, sim ramyeon. Rasanya agak pedas dan bumbu itu sebenarnya kayak micinnya tuh nggak terlalu yang nyengat sampai nempel di lidah gitu. Cuma rasanya enak, bumbunya enak banget, gurih, mie tuh kenyal tapi nggak yang tipis-tipis banget. Pokoknya best deh, kalian kalau belum cobain harus banget cobain, 10/10. Oke, next ada odeng. Odengnya enak sih, kuahnya gurih dan ikannya tuh berasa banget. Cuma memang dia tuh agak tipis, kayak nggak setebal yang di Lawson atau yang di Kmart. Tapi ya tetap enak lah, 8,5/10. Next ada tteokbokki. Lihat deh, ini tteokbokki ukurannya lumayan gede-gede dan chewy banget. Terus si sausnya tuh enak ya, saus gochujang yang pedes banget. Teksturnya tuh kental tapi ada kayak hint manisnya tapi lebih dominan ke pedes sih tetap. Tapi aku suka, 9/10. Oke, next ini tuh ada lumpia kulit tahu. Jujur aku agak underestimate ya awalnya, tapi ternyata rasanya enak banget. Dagingnya tuh tebal, dia tuh kayak pencampuran ayam sama udang dibalut sama kulit tahu. Terus aku suka tuh sausnya kayak saus barbecue pedes-pedes gitu loh, enak banget deh, 10/10. Terakhir ini yang super viral, peach mochi. Tapi jujur menurut aku ini biasa aja lagi. Kirain kulitnya tuh bakal rasa peach tapi ternyata manis doang. Isinya tuh kayak whipping cream yang ringan banget. Terus juga ada kayak buah peachnya gitu di dalamnya, tapi buah peach itu nggak banyak. Ya so-so lah ya, 7/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, hari ini ayo temenin aku nyobain menu yang jarang dipesan. Alright, jadi sesuai request, hari ini aku bakal nyobain menu-menu yang jarang dipesan sama orang. Jadi langsung aja kita mulai. Pertama ini aku mau nyari menu yang jarang dipesan di Marugame Udon. Iya bener banget. Tapi hari ini aku mau pesen makanan yang jarang dipesan. Oh, kalau yang jarang dipesan nasi ya? Boleh? Kalau yang jarang itu di sukiyaki beef rice kak. Oh ya boleh satu. Hai. Wah, ternyata masih sering nontonin video aku sampai tahu menu favorit aku, tahu nggak? Nah, ini nih katanya salah satu menu yang jarang dipesan namanya itu beef sukiyaki rice. Jujur aja aku juga belum pernah mesen sih. Soalnya kalau ke Marugame itu pasti mesennya udon nggak sih? Wah, ini enak sih. Ini tuh kayak comfort food gitu loh. Beefnya tuh gurih tapi ada manis-manisnya. Jadi aku juga udah nambahin kecap, bubuk cabai. Jadi rasanya tuh lebih berflavor, dan yang ngebuat gongnya lagi tuh ada si tamagonya. Terus kan aku juga tambahin rawit ya. Jadi tuh kayak ada pedes-pedesnya, ada manisnya, terus creamy banget gitu loh. Jadi teksturnya enak banget deh. Wajib cobain sih guys. Aku rating 9/10. Oke, kelar. Ini kita mau ke seberangnya. Kita mau ke pizza. Pesan yang jarang dipesan apa mbak? Jarang dipesan. Iya. Black cheese double cheeseburger. Oh ya boleh. Nah, mbaknya itu merekomendasiin aku untuk cobain si black pizza ini. Ini sih kayaknya menu baru ya, makanya jarang dipesan. Tapi it's okay, mari kita cobain. Jujur ini toppingnya rame banget sih. Itu kayak literally burger tapi dijadiin pizza gitu loh. Jadi dia ada daging patty burgernya gitu. Plus ini kejunya juga banyak banget. Sausnya juga melimpah sih ya menurut aku. Jadi ada saus kejunya, ada saus mustardnya juga. Makanya ini pizzanya black ya. Aku kira bakal ada rasanya, cuma ini ternyata sama aja. Bedanya cuma warna doang. Overall aku suka. Aku rating 8,5/10. Lanjut, mohon maaf ini kan aku kekenyangan. Jadi ini aku lanjutnya besok lagi. Ini aku ke Awe. Yang jarang dipesan apa mbak? One spicy set, one durian ball. Nah, ini dia menu rekomendasi mbaknya, katanya ini tuh jarang dipesan. Yang pertama ini ada chicken and mushroom steak. Wah, ayam Awe tuh menurut aku pasti dia tuh rasanya berbeda daripada yang lainnya, karena dia tuh punya khas sendiri gitu loh, lebih berempah. Ayamnya juicy juga, jadi overall untuk ayamnya enak. Terus kita kan juga dikasih kayak mushroom steak gitu ya. Menurut aku ini tuh gak kayak steak gitu, lebih ke kayak patty burger yang dikasih sama mushroom sauce. Terus banget ada mushroom sauce-nya juga menurut aku kurang berasa dan lumayan encer, jadi aku kurang suka sih. 7/10. Lanjut, aku juga mau nyobain durian bowl. Ini masih panas ya, jadi menurut aku ini tuh enak. Si duriannya tuh gak terlalu manis dan berasa banget. Terus pas dimakan tuh kayak pecah gitu loh di mulut. Terus luar tuh kayak tepung tapi enak, ada kenyal-kenyalnya, crispy. 8/10. Lanjut, itu ada spicy jumbo chicken sandwich. Jadi ini ayamnya bener-bener tebel banget, tapi aku nggak merasakan ada spicy-nya sih di sini, walaupun memang ayamnya juicy ya. Terus juga menurut aku sausnya kurang banyak, jadi sebenarnya enak, cuma agak flat aja. 7,5/10. Oke deh guys, kenyang juga. Jadi kayak cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hari ini
Ayo temenin aku cobain menu GoFood yang belum ada ratingnya. Alright, jadi cobain makan GoFood rating tertinggi udah, rating terendah juga udah. Gimana kalau hari kita cobain makanan GoFood yang gak ada ratingnya? Kira-kira enak gak ya? Jadi langsung aja kita mulai. Nah ini deh semua makanan udah aku pesen di GoFood. Semoga setelah aku review ini jadi ada ya ratingnya. Nah yang pertama ini tuh namanya spesialis mie padeh. Padeh tuh kalau gak salah bahasa Minang artinya pedes. Ini belum ada ratingnya ya, tapi ini tuh menurut aku kelihatannya tempting banget. Dan jujur ini gak peras, tapi menurut aku ini enak banget. Sampai keluarga aku juga pada suka. Mie tuh gak kering tapi gak terlalu berminyak banget. Bumbunya tuh enak, rasanya tuh tetap pedes ya. Karena aku pesannya level 3, pedes tapi juga ada hint manisnya. Kalian harus cobain sih guys, seriusan ini enak, 9,5/10. Oh ya by the way, harga 37.000 itu udah dengan minuman teh gentong kayak gini ya. Menurut aku nih tehnya enak lagi, mirip banget sama teh pucuk. Oke next, ini juga belum ada ratingnya, namanya itu ayam geprek Davi dan kondok big size. Sesuai namanya tentu saja aku beli dua-duanya. Oke pertama ini aku cobain dulu ya ayam geprek. Ini kan paha bawah ya, tapi ukurannya tuh gede. Memang sih ini tepungnya tebel, tapi ayamnya juga besar, nggak sekecil itu. Dan kan bisa lihat ya tadi ayamnya sejuicy itu. Ini tuh beneran kayak makanan rumahan, kayak masakan mama gitu loh. Paling menurut aku ayamnya tuh kurang bumbu sedikit, tapi overall ini sambal gepreknya juga enak banget, 8,5/10. Oke next ada corn dog. Jadi ternyata ini tuh keju mozzarella yang dipakai tepung panir terus digoreng dan dikasih coklat. Dan menurut aku ini saus coklatnya enak ya, bukan kayak saus coklat murahan gitu. Dan kulitnya juga crispy karena di tengahnya tuh ada keju, di luarnya ada coklat. Jadi menurut aku rasanya tuh balance, manis, gurih. Aku rating 8,5/10. Terakhir ini tuh ada namanya Alif kebab dan burger. Ini juga belum ada ratingnya. Dan ternyata warnanya ireng kayak gini. Ukurannya menurut aku sedang sih, dia nggak terlalu panjang, agak pendek tapi juga nggak terlalu yang kecil gitu loh. Pas aku makan ternyata isinya bener-bener full banget. Ada daging kebabnya, ada sosis, timun, selada, keju, tomat, dan semua ingredientsnya tuh enak. Sausnya juga melimpah banget. Ini juga aku suka. Aku rating 9,5/10. Oke deh guys, next kita cobain apa lagi ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seharian ini ayo temenin aku nostalgia makan makanan zaman SMA. Alright, karena kemarin aku udah nostalgia makan makanan waktu SMP. Gimana kalau hari ini aku nostalgia makan makanan waktu SMA? Kira-kira aku makan apa aja ya? Jadi langsung aja kita mulai. Nah yang pertama aku mau pergi ke tempat makan nasi padang favorit aku waktu zaman SMA. Karena memang dekat banget dari sekolah aku dulu. Ini tuh namanya Rumah Makan Selera Rasa. Dan menu favorit aku tuh selalu mesennya ayam saus. Pas kan dulu waktu SMA setiap hari Jumat itu tuh kita bisa mesen bareng-bareng gitu loh sama teman-teman yang lainnya yang ada di kelas. Terus makan deh rame-rame, jujur itu seru banget. Dan ini pun juga terakhir aku makan kayaknya waktu SMA deh. Sausnya enak, rasanya pedas manis gitu. Terus dimakan pakai sambal sama sayur kol. Sebenarnya sederhana banget tapi kenapa ini tuh nikmat banget. Karena aku suka, aku rating 9/10. Oke lanjut, ini tuh juga nostalgia parah. Ini tuh namanya Sate Padang Patibura. Itu juga lokasinya deket banget dari SMA aku dan gak jauh juga dari tempat makan tadi. Jadi biasanya tuh aku makan setiap sore. Jadi pulang sekolah sebelum pergi les itu biasanya kita nangkring dulu di sini bentar makan. Aku sih selalu mesennya kulit sama juga usus sapi karena kayak kenyal-kenyal gitu aku suka ya. Kuahnya tetap enak, cuma kayak untuk kali ini kuahnya agak sedikit keasinan. Ini aku rating 8/10. Oke lanjut, mari kita nostalgia lagi nih. Aku mau ke mall karena aku mau cari minuman ini nih, namanya Kalais. Kenapa dari semua bubble tea dulu tuh aku sering banget mesennya Kalais? Karena aku ada private les gitu ya, matematika, fisika, kimia gitu deh. Biasanya tuh biar nggak hampa-hampa banget, biasanya aku pesen ini atau enggak. Biasanya setelah les kan puyengnya saya baru selesai belajar gitu. Nah biasanya setelah les tuh kita kayak ke mall jajan-jajan ya. Udah salah satunya ini biasanya aku pesen Kalais. Cuma aku salah fokus banget. Ini kenapa jadi ada hanya ya? Aku pesen yang honeydew strawberry smoothies. Ini enak banget jujur. Tapi di bawahnya ini aku ngerasa bukan rasa madu tapi rasa melon. Kayak permen milk kita gitu loh. Sama di atasnya juga ada strawberry. Persis juga kayak permen milk kita. Ini juga cuy, enak banget. Jujur aku suka. Aku rating 10/10. Oke deh guys, kenyang juga. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Apa aja yang aku makan di 7-Eleven Singapore? Alright, jadi berhubung aku lagi di Singapura seperti biasa, gimana aku kita cobain 7-Eleven yang ada di Singapura, kira-kira enak nggak ya? Oh ya by the way, kalau di Singapura tuh ternyata rata-rata makanannya tuh ada label halalnya gitu ya. Jadi semua makanan yang aku pilih tentu aja ada label halalnya dan jujur aja ini sangat memudahkan kita yang muslim gitu. Dan jujur aja semua makanan itu sungguh menggugah selera gitu. Cuma ini aku beli beberapa. Seperti biasa aku di convenience store aku pasti nyobain kopinya. Ini aku pesan yang latte. Dan semua belanjaan aku sebanyak itu tuh cuma $16. Ini lumayan irit ya, karena jujur di Singapura itu
tuh makanannya mahal-mahal. Oke, pertama aku nyobain coffee latte-nya. Dikarenakan kayaknya sekitar 3 atau 4 hari gitu aku nggak ngopi, jadi pas nyeruput kopi tuh rasanya enak banget, walaupun sebenarnya ini coffee latte-nya rada hambar sih. Jadi kopi itu sebenarnya nggak terlalu berasa, jadi aku tidak terlalu menyarankan untuk pesan kopinya. Jadi rating 6,5/10. Oke, next aku juga mau nyobain mac and cheese-nya karena kelihatannya enak banget. Jadi ini tuh sih ada makaroni, ada smoked beef, ada cheddar sama mozzarella cheese. Dan surprisingly ini sesuai dengan looks-nya enak. Saya tuh creamy banget, susu, cheese-nya juga banyak ya, jadi kayak ada gurih-gurihnya gitu. Cuma memang yang balik lagi kalau ini dimakan agak banyak ya memang lumayan enak juga sih. 8,5/10. Oke, next aku juga mau nyobain mie instan yang Irvin. Karena merek Irvin ini tuh lumayan hits banget di Singapura. Ada yang pedas sama original, cuma kayak aku mau nyobain yang originalnya dulu. Ini sih aroma salted egg-nya lumayan kenceng ya. Rasanya menurut aku pas sih. Jadi kayak dia tuh sebenarnya ada creamy-nya, tapi nggak creamy banget. Nah, salted egg-nya itu juga masih berasa, tapi nggak kenceng banget juga. Just good ya, karena kita tuh makannya jadi kayak nggak terlalu enak. Ditambah lagi rasanya tuh asin gurih dan memang mie-nya nggak terlalu nendang banget ya. Tapi ya overall oke lah ya, 8,5/10. Oke, next ada chicken wings. Ternyata di tengah chicken wings-nya itu ada sticky rice. Awalnya pas aku makan sih enak ya, rasanya tuh kayak pedas manis tapi lebih cenderung ke pedas. Apalagi kan ada sticky rice-nya. Cuma lama-kelamaan kayak ada aftertaste bumbu yang kurang sedap gitu ya di lidah aku. 7/10. Oke, next aku juga mau nyobain ini karena aku ngeliat ada kayak orang lokal gitu belinya tuh agak banyak kan. Dan ternyata beneran enak banget, mana harganya cuma $1 dan itu nggak ada gula sama sekali ya. Jadi bener-bener jeruk asli, asam manis segar dan ada buliran jeruknya gitu, enak banget. 10/10. Lanjut, aku juga mau nyobain roll cake-nya. Ini tuh mirip banget sama roll cake yang aku makan di Sevel Jepang. Jadi lebih banyak krim dibanding bolunya, tapi enak dan nggak enak sama sekali karena krimnya itu kayak light banget, nggak terlalu manis. Bolunya juga lembut dan bau butter dari bolu itu juga masih wangi gitu loh. Jadi enak banget. Ini aku rating 9/10. Terakhir aku nyobain cheeseburger. Itu mirip sama brand sebelah ya. Simple banget, cuma bun, patty sama juga cheese. Tapi bener enak banget. Jadi bunnya tuh lembut banget, patty-nya tuh juga berdaging dan ada bumbunya gitu loh. Plus juga ada cheese-nya. Mirip banget sama brand sebelah, seriusan deh. Paling aku atau suka sama mustard yang agak kenceng. Nah, ini tuh lumayan kenceng, tapi tetap enak. 9/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Sampai jumpa di vlog Singapura selanjutnya. Bye bye. Hari ini Ayuk temenin aku hunting sarapan di Minggu pagi. Alright, jadi di Minggu pagi hari ini Ayuk temenin aku cari sarapan karena biasa di Minggu pagi tuh banyak orang jualan gak sih? Jadi langsung aja kita berangkat. Nah, baru aja keluar nih aku nemuin sesuatu yang lucu. Ini tuh ada bakso prasmanan gitu. Jadi aku baru tahu ternyata pagi-pagi ada jualan bakso kayak gini. Jadi harganya tuh cuma 1.000-an, terus kita bebas milih dan racik sendiri dan udah deh tinggal dikasihin kuah. Lanjut, pas banget di seberangnya tuh ada jualan bubur ayam sama juga nasi kuning. Sebenarnya aku tuh pengen banget makan nasi kuningnya, cuma udah habis guys. Jadi ya udah, ini tuh harganya cuma 10.000 aja. Lanjut, aku juga mau beli ini ada bolang-baling sama cakwe yang biasa aku beli waktu SD. Aku sih bilangnya bolang-baling, cuma rata-rata ada juga orang yang bilang odading ya. Next, tiba-tiba aku juga kepengen makan roti canai. Itu ada roti canai yang manis, ada yang pakai kari. Kalau aku sih sukanya yang kosong ya, yang pakai kari. Terus karena aku lihat ada yang jual zupa sup, jadi ini aku pesan juga 1 zupa sup. Nah, tenang guys, ini terakhir ya. Jadi ini aku ada ngeliat kayak adik-adik gitu jualan, jadi yaudah kita beli kali ya. Oke, semua sarapannya udah aku beli, langsung aja kita cobain satu-satu. Tapi mohon maaf, ini kayaknya antara lapar atau lapar mata doang ya. Yang pertama ini aku mau cobain roti canainya pakai kuah kari. Jujur ini kuah kari lumayan kental ya. Bener ya, roti canainya tuh enak-enak aja. Cuma menurut aku ini kuahnya agak sedikit kekunyitan. Maksudnya kayak kunyitnya tuh kebanyakan gitu. Menurut aku agak sedikit lebih asin, tapi ya oke lah, 7,5/10. Lanjut, ini aku mau nyobain bubur ayam. Kayak bubur ayam tuh kayak menu wajib kalau beli sarapan gak sih? Jujur ini menurut aku bubur ayamnya termasuk enak sih, toppingnya banyak. Terus kuah kuningnya tuh kayak berkaldu gitu loh, kayak gurih. Dan tekstur buburnya juga menurut aku enak. Jadi kayak gak terlalu kental, tapi juga gak encer banget. Jadi aku rating 8,5/10. Lanjut, nah ini aku mau nyobain sih bakso prasmanannya, apakah enak? Untuk toppingnya bakso otak-otaknya standar lah ya, enak. Tapi ini mohon maaf, kuahnya enak banget. Sumpah aku gak nyangka kalau kuahnya bakal seenak ini. Ya udah kayak kuah bakso abang-abang gitu loh, kayak kuahnya tuh gurih, berkaldu dan gak asal-asalan walaupun ini murah gitu. Dan cabai hijaunya aja tuh enak, bener-bener cabai gitu loh. 8,5/10. Lanjut, ada zupa sup. Ini ukurannya lumayan kecil sih dan harganya tuh 15.000. Isinya tuh ada jagung sama juga jamur dan kuahnya kental, enak banget. Sebenarnya kuahnya creamy, milky gitu loh. Cuma menurut aku agak kurang asin sedikit aja. Cuma di atasnya ada puff pastry, jadi overall enak-enak aja menurut aku. 8,5/10. Oke, next, ini tuh makanan yang mengingatkan aku waktu zaman SD. Jadi sebelum ke les itu biasa mamaku singgah ke sini untuk beli sarapan gitu loh untuk aku makan di les. Rasanya tuh manis, berongga sebenarnya. Cuma kan itu udah dingin, jadi kayak di luarnya tuh agak keras. 8,5/10. Lanjut, untuk cakwenya yang aku suka dari cakwenya tuh nggak terlalu berminyak. Terus rasanya tuh kayak asin, gurih, raginya juga nggak terlalu berasa. Terus tengahnya kopong, jadi enak gitu loh. Cuma namanya agak dingin, jadi tuh dia ya agak kesat sedikit sih. 8,5/10. Terakhir aku mau nyobain jualan adik tadi. Ini ada klepon. Jujur pas makan ini tuh aku agak
bingung sama rasanya bukan karena nggak enaknya, itu rasanya enak, cuma ternyata ini kleponnya tuh bukan pakai tepung tapioka tapi pakai ubi. Pas dimakan tuh agak berat gitu loh, tapi enak sih. Terus gula merahnya juga banyak, jadi aku rating 8,5/10. Oke deh guys, kayak cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.